wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Febrianti, mahasiswa dari Universitas Primagraha. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengembangan bakat, minat, dan kreativitas peserta didik. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Mari kita mulai. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian minat dan bakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bakat adalah alat atau tanda-tanda bahwa sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan menurut para ahli yaitu William B. Michael, menurut beliau, bakat merupakan kapasitas yang ada pada diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah pernah dijalankannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan strategi untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik. Di sini terbagi dalam 3 step. Step yang pertama yaitu strategi bagi orang tua agar mengetahui bakat yang dimiliki oleh anaknya. Yang kedua adalah membangkitkan minat, dan yang ketiga adalah melakukan tes bakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam bakat. Bakat yang pertama ada bakat umum. Bakat umum adalah kemampuan yang berupa potensi dasar yang sifatnya sudah umum, seperti kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, atau bergerak dan berjalan. Sedangkan bakat khusus yaitu adalah kemampuan yang mana memang berupa potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya dalam bakat mereka, dalam bakat berbahasa, ataupun bakat-bakat lainnya. Macam-macam minat dan bakat. Macam-macam minat itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan alam, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua ada minat terhadap mekanis, yaitu minat terhadap pekerjaan yang bertalian dengan mesin-mesin atau alat mekanis. Yang ketiga minat hitung-menghitung, yaitu minat terhadap pekerjaan yang membutuhkan perhitungan. Yang keempat minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu minat untuk menemukan fakta-fakta baru dan pemecahan problem. Yang kelima minat persuasif, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan untuk mempengaruhi orang lain. Yang keenam minat seni, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan kesenian, kerajinan, dan kreasi tangan. Yang ketujuh ada minat literer, yaitu minat yang berhubungan dengan masalah-masalah membaca dan menulis berbagai karangan. Yang kedelapan ada minat musik, yaitu minat terhadap masalah-masalah musik seperti menonton konser dan memainkan alat-alat musik. Yang sembilan ada minat layanan sosial, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan ya untuk membantu orang lain. Yang terakhir itu ada minat klerikal, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan administrasi. Cara mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bakat dan minat anak. Yang pertama itu adalah perhatian. Setiap individu adalah unik, karena itu setiap bakat dan minat itu perlu memperoleh perhatian agar peserta didik berbagi kelebihan, keterampilan, dan kemampuannya sehingga tampak menonjol pada peserta didik. Yang kedua ada motivasi. Bantu anak dalam meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya agar anak tersebut lebih percaya diri, dan tanamkan rasa optimis kepadanya agar mereka bisa mencapai minat dan bakat yang mereka mau. Yang ketiga ada dukungan. Dukungan sangat penting bagi anak. Selalu beri dukungan terhadap mereka dan yakinkanlah kepada mereka untuk tekun, ulet, dan latihan terus-menerus sehingga apa yang mereka inginkan tercapai. Yang keempat ada pengetahuan. Perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di bidang tersebut. Yang kelima itu ada Latihan terus-menerus sangat baik untuk perkembangan bakat dan minat pada anak. Yang keenam ada penghargaan. Berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan anak. Yang ketujuh sarana prasarana. Sediakan fasilitas atau sarana yang menunjang dengan bakat anak. Kedelapan lingkungan. Lingkungan juga ikut mempengaruhi perkembangan bakat sang anak. Karena itu, usahakan anak selalu dekat dengan lingkungan.
yang mendukung bakat anak tersebut. Yang kesembilan, kerjasama. Kerjasama antar orang tua dan guru itu sangat diperlukan karena mengingat waktu anak di sekolah itu hanya sedikit dan waktu anak di rumah itu sangat banyak. Oleh karena itu, kerjasama antara orang tua dan guru sangat dibutuhkan. Yang ke-10, ada teladan yang baik. Mengingat sikap anak yang baik selalu meniru, maka teladan yang baik sangat diperlukan. Selanjutnya ada cara memfasilitasi bakat dan minat anak. Cara menyalurkan bakat dan minat anak yang ada adalah dengan memfasilitasi bakat anak tersebut. Misalnya, anak tersebut itu berbakat dalam menggambar, maka kita sebagai orang tua atau guru belikan kertas dan peralatan melukis atau menggambar. Dengan begitu, anak semakin terbiasa untuk mengasah bakatnya. Selain itu, juga guru sebagai fasilitator harus menggunakan pendekatan belajar aktif atau active learning, yaitu guru mendorong peserta didik menemukan makna sendiri melalui pemecahan masalah secara real agar peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang selanjutnya adalah contoh kasus. Berdasarkan penelitian Indonesia Career Counter Network atau ICC pada tahun 2019, ditemukan sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengaku mengalami kesalahan dalam memilih jurusan. Yang selanjutnya adalah analisis kasus. Dari berbagai macam sumber yang sudah saya baca, dapat saya simpulkan bahwa setidaknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik salah dalam memilih jurusan. Yang pertama adalah kurangnya riset terhadap jurusan yang akan diambil. Yang kedua adalah belum menemukan passion. Dan yang terakhir adalah gengsi. Selanjutnya adalah dampak kesalahan dalam memilih jurusan. Dari penelitian tahun 2019 di Vietnam menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan yang tidak selaras dapat semakin menyulitkan masyarakat di negara berkembang untuk naik kelas secara ekonomi. Dikarenakan ketidakcocokan, ini bisa membuat mereka mendapat penghasilan yang lebih rendah dari pekerjaan lain. Riset terbaru di Indonesia menyebutkan bahwa potensi perbedaan penghasilan ini bisa mencapai lebih dari 5%, bahkan studi di Bosnia menyebutkan bahwa perbedaan penghasilan ini bisa mencapai 3-15%. Yang selanjutnya adalah cara mencegah terjadinya kesalahan dalam memilih jurusan. Ada salah satu resep yang dirasa sangat ampuh untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam memilih jurusan, yaitu dengan diadakannya bimbingan konseling yang baik di sekolah. Selain sebagai pusat pendamping aspek kesejahteraan siswa, layanan ini juga bisa berfungsi untuk membantu para siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler, program studi yang akan mereka pilih nantinya di saat kuliah, dan menetapkan penguasaan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan ciri kepribadian lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.